Sobat Imajiner, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan berkenalan dengan sosok hebat yang berasal dari Jepang. Hasil perjuangan dan karyanya mungkin ada di garasi kita, dan produknya laris manis di Indonesia. Siapakah dia? Ya, dia adalah Soichiro Honda, seorang anak yang berasal dari keluarga miskin dan memulai karirnya sebagai seorang cleaning service dan pengasuh anak. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, check it out! Jangan lupa subscribe dulu ya, untuk mendukung channel kami. Soichiro Honda lahir pada tahun 1906 di sebuah pelosok desa kecil di Jepang dekat Gunung Fuji bernama Komyo. Dia merupakan anak seorang tukang las dan pandai besi di bengkel reparasi sepeda. Ayahnya bernama Gihei Honda dan ibunya bernama Mika Honda yang merupakan seorang penjahit dan penenun. Di usianya yang masih belia, yaitu 15 tahun, dia putus sekolah dan merantau ke kota Tokyo. Awal mula diterima kerja sebagai cleaning service, merangkap pengasuh bayi majikannya. Melihat Soichiro Honda yang rajin dan cerdas, majikannya menawarkan menjadi seorang mekanik di bengkelnya. Tidak disangka bengkelnya maju pesat karena tangan dingin Soichiro Honda. Hingga akhirnya 6 tahun kemudian dia diberi kepercayaan untuk membuka cabang baru bengkel Art Sokai di Hamamatsu. Dari sinilah dia belajar leadership dan semua hal tentang otomotif. Setelah bengkelnya berkembang pesat, mulai muncul pesaing-pesaing baru di kota itu. Soichiro Honda yang cerdas berupaya memenangkan persaingan dengan berbagai macam strategi marketing, seperti menerima perbaikan yang ditolak oleh bengkel saingannya dan bekerja secepat mungkin sehingga pelanggan tidak butuh waktu lama untuk menunggu. Sehingga bengkel yang dipegangnya pun menjadi nomor 1 di kota Hamamatsu. Mimpi besar Soichiro Honda tidak berhenti di situ. Dia sangat tertarik untuk membuat sesuatu, maka dia memutuskan untuk membuat ring piston yang digunakan pada kendaraan. Tetapi perusahaan tidak menyukai ide ini. Jadi untuk memenuhi mimpinya itu, dia keluar dari Art Sokai dan meninggalkan posisi sebagai manajer cabang dari perusahaan itu untuk mewujudkan mimpinya, yaitu membuat ring piston yang saat itu masih jarang di pasaran dan sangat sulit pembuatannya. Untuk menciptakan ring piston yang sempurna, Soichiro kembali ke sekolah di usia 28 tahun. Pada malam hari dia belajar tentang ring piston dan di pagi hari dia membuat ring piston dengan bahan yang berbeda. Ratusan percobaan ring piston yang dibuatnya tidak sesuai harapannya. Produknya ditolak banyak perusahaan. Namun Soichiro tidak patah semangat. Butuh waktu 3 tahun untuk mewujudkan proyek ring piston ini, hingga akhirnya terciptalah ring piston terbaik dan dia mulai memasok ke perusahaan besar seperti Toyota. Semuanya berjalan dengan sempurna, dia menjadi sukses. Namun cobaan masih belum berhenti di situ. Ketika perang dimulai, sebagian besar karyawan dari perusahaannya harus pergi berperang, dan yang tersisa adalah karyawan wanita yang tidak paham proses pembuatan ring piston. Soichiro Honda yang cerdas membuat gebrakan baru, yaitu memangkas proses menjadi sangat sederhana sehingga wanita pun bisa melakukannya dengan mudah. Perusahaannya pun dipercaya menyuplai industri militer. Ketika perang berkecamuk semakin beringas, pesawat-pesawat tempur menjatuhkan bom-bom dan menghancurkan pabriknya serta investasinya. Semuanya lenyap, bom itu menghancurkan segalanya. Namun tidak dengan semangat dan kekuatan Honda. Setelah perang usai, muncul ide memasang mesin pada sepeda yang merupakan cikal bakal sepeda motor di kemudian hari. Awalnya ia memanfaatkan mesin-mesin bekas perang. Dengan sekuat tenaga dan percaya diri, Honda kembali mendirikan perusahaan yang dia beri nama Motor Honda. Dia dikembalikan pada kenangan masa kecil ketika bersama ayahnya yang seorang mekanik sepeda. Tidak disangka hasil karyanya disukai banyak orang dan mulai mendapatkan untung. Meski sepeda motornya sukses, Honda ternyata terbentur masalah finansial, bahkan terancam bangkrut. Ia memang seorang penemu dan mekanik yang hebat, namun tidak pandai mengelola keuangan. Inilah yang kemudian mempertemukan dengan Takeo Fujisawa,
sehingga perusahaannya tumbuh dan berkembang cepat, bahkan sepeda motor karyanya memenangkan balapan bergengsi dan mulai dikenal dunia. Ambisinya tidak berhenti di situ. Dia berkeinginan menciptakan kendaraan roda 4 atau mobil juga. Saat itu, Departemen Perdagangan tidak menyukai ide ini karena pasar penuh dengan bisnis pembuatan mobil dan manufaktur dan semuanya sukses sehingga mereka pikir tidak akan ada tempat untuk startup Soichiro Honda. Tapi Honda tidak mendengarkan mereka dan seperti biasa mendengarkan hati nurani dan otaknya. Dia mulai mengerjakan prototipenya, membuat model yang efisien dan kuat. Di mata karyawannya, Soichiro terkenal keras, bahkan tak jarang dia main tangan. Bekerja dengan Soichiro berarti ada dua pilihan, pindah ke perusahaan lain atau belajar dengannya. Selain mencintai dunia permesinan, Soichiro juga tergila-gila dalam dunia balap. Hal itulah yang kemudian menjadi kunci suksesnya. Dari arena balap, dia mendapatkan masukan berharga bagi pengembangan produknya. Bahkan ketika baru memasuki dunia pembuatan mobil pada tahun 1962, hanya 2 tahun sesudahnya ia langsung merealisasikan mimpinya terjun di arena Formula 1. Sedangkan di kancah produksi massal, Honda menciptakan produk yang sangat disukai pasar, hemat bahan bakar dan berkecepatan tinggi yang menjadi trademark Honda hingga sekarang. Ketika ia pensiun pada 1973, ia menyerahkan pimpinannya kepada Kiyoshi Kawashima. Soichiro meninggal pada tahun 1991 di usia 84 akibat penyakit liver. Itulah kisah hebat Soichiro Honda. Semoga semangat dan tahan bantingnya dapat kita tiru ya guys.